kebijakan tersebut. Secara langsung pun, ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah yang jelas kalau laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? 8 kan ketika zaman itu. Seperti tim Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar
ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu. Di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang.
berbagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Bandung, kemudian juga beberapa nama-nama lain yang alhamdulillah juga bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah kita harapkan berseri ya, bukan hanya sekali ini saja. Di hasil hari ini kita akan kompilasi secara maksimal menjadi sebuah proposal perempuan untuk siapapun yang akan membangun bangsa Indonesia ini, tentunya punya keberpihakan kepada perempuan. Saya pikir itu, dan mungkin ada yang mau disampaikan yang lain, Mbak Nuni? Ya, mau menambahkan sedikit. Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Apa yang dilakukan oleh Perempuan Bangsa ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengkonsolidasikan semua harapan dan juga suara perempuan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi boleh dikatakan ini adalah semacam sebuah proposal besar untuk Indonesia yang lebih baik, yang mudah-mudahan pikiran-pikiran yang kita himpun pada hari ini bisa menjadi rencana kebijakan yang akan bisa diperjuangkan oleh siapapun pemimpin nasional kita dan juga di semua tingkatan. Jadi kita mencoba melakukan asesmen dan juga mengevaluasi bagaimana pembangunan gender di Indonesia dan problem-problem yang berkenaan dengan itu, bagaimana kemudian kita bisa memutus mata rantai diskriminasi, ketimpangan atau bahkan penindasan dan juga kekerasan yang memang masih dialami oleh perempuan di berbagai sektor kehidupan. Tadi disampaikan baik itu di politik, baik itu kemudian di ekonomi atau bahkan kehidupan sosial budaya, bahkan di pendidikan dan lain sebagainya, termasuk juga meningkatnya angka-angka kekerasan seksual walaupun kita sudah memiliki undang-undang. Nah, berbagai gap yang terjadi antara apa yang seharusnya dan kemudian kenyataan ini mencoba kemudian kita elaborasi bersama dengan mengundang teman-teman untuk melihat kira-kira intervensi kebijakan yang memang sudah seharusnya. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang,
Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? 8 kan ketika zaman itu. Seperti itu Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin
dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan.
Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda.
Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? 8 kan ketika zaman itu. Seperti itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum
belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan.
lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan, kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau malah laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? Tim 8 kan untuk kita zaman itu. Seperti dipikir kayak Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat.
Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan.
kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi-misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB.
Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses kandidat atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Seperti dipikirkan. Sekarang timnas ya. Walah, tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin.
Untuk media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan.
Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari
KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali
para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? Tim 8 kan ketika zaman itu. Seperti dimimpikan. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari di PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang
Saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan, kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dikembangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? 8 kan ketika zaman itu. Seperti dipikirkan Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris
Sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai Timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya Timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan,
berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi-misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan
pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nuraudia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. Untuk kamu? 8 kan ketika zaman itu.
seperti itu kayak Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas
pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar
sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi.
Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi.
Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan, Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Soal tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkal gimana? Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU.
Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi-misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja,
Tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. Pendukung untuk kamu? Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya
urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari
kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan
berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi-misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Soal tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan Amin itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya
terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita, bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di koalisi perubahan.
Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Rita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS,
berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian
Kartika, Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? Delapan kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan
dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkap hingga rapat hari ini Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu? 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui
di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai Timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya Timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urusan visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih
menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang. Kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan
ada semua. Untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkal itu nanti. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama
di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali
para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi.
Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi.
Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan, kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan, Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. untuk kamu Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKB.
Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan, Dari luar koalisi. semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan Amin itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan
Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang.
berbagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urusan visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses kandidat atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan saja. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan
memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan.
Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Sidik menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hauziah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga
hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu. 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkap hingga rapat hari ini Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan, kita masih. Nah yang jelas kalau laki-laki perempuan, Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. untuk kamu Delapan kan untuk kita zaman ini. Sekarang timnas ya. Timnas, tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui
Di Nasdem Tower, usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih
menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan, Dari luar koalisi. semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan
ada semua. Untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di
di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali
para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi.
Sidik menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi.
Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid, mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU.
itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nuraudia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu. Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan
Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu. Di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang.
berbagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Jadi kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah yang jelas kalau laki-laki perempuan, Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. Untuk kamu Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah itu nanti. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan
memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Jadi kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Jadi kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan.
Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga
hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau malah laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. Untuk kamu. Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dikembangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu. 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui
Di Nasdem Tower, usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Hari ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya. Visi, misi, dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan, di rapat kita tadi, kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi, misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem, dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urusan visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses kandidat atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih
menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang. Kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nuraudia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik,
dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di
atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga
hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi-misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi-misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin.
Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di koalisi perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin.
Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu. Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan Amin itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10
kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urusan visi, misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Rita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nuraudia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari luar koalisi. semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid, mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan Amin itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan
Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu. Di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka, gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang.
berbagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau malah laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Seperti dipikirkan. Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan
memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan.
Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi 300-an orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga
hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. Untuk kamu? Delapan kan ketika zaman itu. Seperti dipikirkan. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Seperti ditunjukkan. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui
di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai Timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya Timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih
menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang. Kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah yang jelas kalau malah laki-laki perempuan. Dari koalisi atau dari luar koalisi? Semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik,
dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu. Tim 8 kan ketika zaman itu. Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di
atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga
hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin.
Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Sidik menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di koalisi perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nuraudia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin.
Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Seperti ditunjukkan Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka tim nasional pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan Amin itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10,
kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, dideklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita diskusi. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu. 8 kan ketika zaman itu. Seperti tim kayak Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid, mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan Amin itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran Amin sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan
Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang.
berbagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan, deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita
mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urusan visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses kandidat atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita masih. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan ada semua. Pendukung untuk kamu Tim 8 kan ketika zaman itu. Seperti dipikirkan Sekarang timnas ya. Kalau tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid, mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU. Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan
memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, urus visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran timnas pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam timnas pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan.
Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Fauzia yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Bandung, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat-sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga
hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari BIN, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya. Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Dia menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya kan kita disebut. Nah, yang jelas kalau laki-laki perempuan Dari koalisi atau dari luar koalisi? semuanya di mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda. Ada semua. Untuk kamu Hmm? 8 kan ketika zaman itu. Seperti ditunjukkan Sekarang timnas ya. Tim 8 itu kan untuk mencari pasangan presiden dan calon wakil presiden. Kalau timnas itu untuk memenangkan pasangan. Tim pemenangan. Selangkah lebih maju. Sudah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid mengungkap sejauh ini terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal masuk dalam kerangka Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Hasanuddin ketika ditemui di Nasdem Tower usai pertemuan dengan para sekjen Partai Koalisi Perubahan pada Senin hari ini mengatakan, setiap partai di dalam Koalisi Perubahan yakni PKB, PKS, dan Nasdem memiliki banyak nama untuk nantinya masuk ke dalam tim tersebut. Pihaknya menginventaris sejumlah nama dari Timnas Pemenangan Amin sekitar 300 orang yang telah diusulkan. Bahkan ia mengatakan mereka berasal dari kelas berat. Hanya saja Hasanuddin enggan membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi posisi sebagai timnas. Dirinya hanya memastikan kalau nantinya timnas itu akan dihuni beberapa tokoh penting sehingga ia yakin kalau Anies Caimin merupakan paslon yang akan mendaftar pertama ke KPU.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang diwakili oleh sekjen masing-masing parpol, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondang Dia pada Senin siang tadi. Pertemuan itu sendiri diketahui membahas soal kesiapan Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap hingga rapat hari ini, Koalisi Perubahan telah menyiapkan beberapa hal untuk pendaftaran Anies Caimin ke KPU RI. Taslim menargetkan pasangan Anies Caimin menjadi paslon pertama yang mendaftar untuk Pilpres mendatang. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, seluruh sekjen yang tergabung dari Koalisi Perubahan memfokuskan pada langkah kerja koalisi, termasuk kelengkapan administrasi untuk pendaftaran paslon dengan singkatan AMIN itu. Sejauh ini menurut dia proses administrasi untuk pendaftaran AMIN sudah mencapai 85%. Salah satunya terkait surat keterangan catatan kepolisian Caimin. Teman-teman media, dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang insya Allah diajukan tanggal 10, kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya, baik secara administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan undang-undang dan PKPU. Itulah yang menjadi semangat kita, bahwa hal-hal strategis dari pencalonan ini harus dilandasi dan diperkuat oleh hal-hal administratif, karena seringkali strategis itu menjadi tidak berguna ketika administrasinya berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita ingin merapikan ini lebih dulu, di saat yang lain belum jelas persyaratannya karena memang belum lengkap mereka gitu kan. Kalau kita kan calonnya sudah jelas, pengantinnya sudah ada, partai pengusungnya juga sudah cukup, dan kemudian orang-orang hebat yang bekerja baik di atas panggung atau di belakang layar sudah semakin banyak. Oleh karena itu kami yakin bisa menjadi pendaftar pertama di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari timnas pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga tadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media. Dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi, dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu, dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Rita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Kadin, kemudian juga beberapa. Selamat malam pemirsa, live breaking news kembali hadir bersama saya, Saradita. Jurnalis Najwa Shihab menolak ketika ditawari menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Najwa menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024. Sebelumnya memang Muhaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Najwa tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim ses, kandidat, atau partai manapun. Baik dalam kontestasi Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Jika nantinya Najwa Shihab mendapat tawaran tersebut, secara langsung pun ia akan tetap menolaknya.
Najwa Shihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Selain itu, dalam komunitas pers pun, Najwa akan mengawal Pilpres dan Pileg ini dengan baik dan berkualitas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, menghormati keputusan Najwa Shihab yang menolak untuk menjadi pimpinan tim sukses dari Anies dan Caimin. Awalnya, Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Shihab sebagai pimpinan tim ses baru sekedar usulan. Lantas, Jazilul juga mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Shihab untuk menolak menjadi tim ses Anies Caimin. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari Timnas Amin. Jazilul mengatakan bahwa nama-nama yang bakal di KPU nanti. Selain itu kita juga menginventarisir jumlah nama-nama dari Timnas Pemenangan Amin ini. Masing-masing partai juga jadi sudah ratusan orang yang diusulkan dari PKS, berbobot semuanya dan kelas berat semuanya. Dari PKB juga begitu, Nasdem juga begitu, bahkan banyak sekali tadi teman-teman media dari sisi PKB kita sudah melangkah duluan kemarin dengan diumumkan deklarasikan pasangan ini, maka seluruh persyaratan pencalonan sebagai cawapres Gus Muhaimin Iskandar ataupun PKB sebagai pengusung pasangan Anies Gus Imin, pasangan Amin ini sudah kita mulai lengkapi dan alhamdulillah seperti yang sahabat media sudah ketahui, SKCK sudah selesai. Habis ini kita melangkah ke persyaratan-persyaratan berikutnya, visi misi dan sebagainya sudah kita intensifkan, berkolaborasi, berdiskusi secara matang dengan timnya Pak Anies Baswedan. Kita maraton melakukan itu dan tadi di pertemuan di rapat kita tadi kita juga mohon masukan dan pendapat serta pendalaman tentang visi misi dari pasangan ini kepada teman-teman PKS, teman-teman Nasdem dan sebagainya. Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh
input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian